Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya nih anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, karena keadaan pandemi seperti ini, semoga nggak menyurutkan semangat kita buat terus menimba ilmu ya. Kan banyak juga media yang bisa kita gunakan untuk akses kita untuk belajar mengajar tetap berjalan ya. Iya, Ibu. Seperti biasa, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Dipersilahkan pimpin doanya ya. Baik, Bu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya serahkan kepada Ibu Hasanah. Oke, baik. Terima kasih Ira telah memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan absen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Yang pertama ada Anggidiah Pratiwi, hadir? Hadir, Ibu. Afriani Rahmasanti, hadir? Hadir, Bu. Kemudian Virial Hasna, hadir? Hadir, Ibu. Ira Ramadanti, hadir? Hadir, Bu. Yang terakhir Siti Rahmawati, hadir? Hadir, Ibu. Oke, berarti hadir semua ya. Baik, kembali lagi bersama Ibu di pelajaran fisika. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, silahkan simak video berikut ini dulu ya. Iya, Bu. Nah, setelah kalian menonton cuplikan video tersebut, ada yang sudah tahu belum kita akan belajar apa hari ini? Kalau dilihat dari video tadi, itu membahas mengenai pemanasan global ya, Bu? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai pemanasan global atau sering disebut juga global warming. Nah, sebelum kita mulai membahas lebih jauh mengenai materi pemanasan global, ada yang mau berpendapat dulu mengenai video yang tadi Ibu tampilkan? Seperti apa sih penyebab hal-hal demikian dapat terjadi? Lalu apa dampak yang ditimbulkan? Dan apa ada yang mau berpendapat? Nah, saya mungkin, Bu. Iya, Virial, bagaimana? Menurut saya, jadi kalau video yang Ibu tampilkan sebelumnya, video itu seperti menggambarkan kalau bumi itu tidak baik-baik saja ya, Bu. Jadi polusi berada di mana-mana, kebakaran ada di mana-mana, dan lain sebagainya ya, Bu. Ya, betul sekali. Masalah-masalah tersebut sudah tidak asing lagi bagi bumi kita ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih penyebab hal-hal demikian dapat terjadi? Ya, Bu. Ya, Anggi, bagaimana? Menurut saya, seperti yang kita tahu sendiri, di mana penyebabnya yaitu karena manusia itu sendiri, Bu. Seperti penggunaan kendaraan yang berlebih, kemudian seperti kita ketahui, banyaknya pabrik di negeri ini sehingga asap-asap pabrik yang ditimbulkan tidak sedikit, yang kemudian menimbulkan polusi udara, lalu asap rokok, dan lain sebagainya, Bu. Ya, baik sekali ya jawaban-jawabannya. Oke, itu hanya sekedar introduction atau perkenalan kita akan apa yang kita bahas hari ini. Nah, tadi kalian sudah menebak bahwa hari ini kita akan belajar pemanasan global. Ada yang tahu nggak sih global warming itu apa? Saya, Bu, mau jawab. Jadi pemanasan global itu adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Ya, betul sekali. Apa ada pendapat lain? Bu Ira mau coba jawab. Ya, Ira boleh.
Jadi pemanasan global itu merupakan kenaikan suhu permukaan secara global. Akibat kenaikan suhu ini, es di kutub mencair menyebabkan permukaan air laut naik. Di samping itu, pemanasan global juga menyebabkan perubahan iklim dan cuaca di berbagai daerah di dunia. Suatu saat timbul cuaca yang sangat panas di berbagai daerah, kemudian saat yang lain timbul cuaca yang sangat dingin di suatu daerah. Iklim menjadi berubah-ubah dan sulit diduga. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup pada umumnya, seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia, Bu. Iya, betul sekali. Jawabannya saling melengkapi ya. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan materi mengenai pemanasan global. Ditunggu ya. Oke, hari ini kan kita mau belajar mengenai pemanasan global atau sering disebut juga global warming. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami permasalahan pemanasan global, kemudian menganalisis penyebab terjadinya pemanasan global, yang ketiga mendeskripsikan dampak dan penanggulangan dari pemanasan global, dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan pemanasan global. Suara Ibu terdengar jelas kan? Jelas, Terdengar Bu. ya, Bu. Baik. Nah, selanjutnya submateri yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian dari pemanasan global, penyebab dari pemanasan global, dampak pemanasan global, serta solusi dari pemanasan global. Pemanasan global merupakan kenaikan rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Dengan meningkatnya suhu global akibat global warming, maka akan menyebabkan perubahan lain yang mengikuti, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai hewan. Kemudian penyebab global warming. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengar istilah efek rumah kaca. Ada yang tahu nggak sih apa itu efek rumah kaca? Saya, Bu, mau Iya, menjawab. Iya, Rahma, silahkan. Efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang tertangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa, sehingga panas cahaya matahari akan kembali ke permukaan bumi, sebagaimana rumah kaca. Efek rumah kaca ini juga memberikan manfaat bagi bumi serta makhluk hidup di bumi. Namun jika pemanasan global terlalu berlebih, maka akan berdampak buruk kepada beberapa gas yang menyebabkan efek rumah kaca itu, Bu. Contohnya itu kayak karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan sebagainya, Bu. Ya, baik sekali Rahma jawabannya. Tahu singkatnya ya, efek rumah kaca itu merupakan pemanasan permukaan bumi dan udara di atas permukaan bumi. Nah, tadi Rahma sudah menyebutkan sedikitnya mengenai gas-gas yang berbahaya ya, gas-gas dari efek rumah kaca tersebut. Nah, di sini ada gambar mekanisme atau skema dari efek rumah kaca, di mana panas matahari masuk ke lapisan atmosfer bumi, kemudian masuk sampai ke permukaan bumi. Lalu, dipantulkan kembali ke lapisan atmosfer dan sebagian akan keluar dari atmosfer. Kemudian sebagian lagi akan tertahan sehingga akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan begitu seterusnya. Artinya bagian panas matahari ini terperangkap di lapisan udara dan permukaan bumi. Mekanisme efek rumah kaca inilah yang memungkinkan untuk bumi kita tetap hangat. Nah, jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu di bumi akan mencapai minus 18 derajat Celcius. Jadi, sebenarnya efek rumah kaca ini adalah hal yang positif, namun yang jadi masalah yaitu efek rumah kaca ini akan semakin memburuk jika gas rumah kaca yang berada di atmosfer ini terlalu banyak. Kemudian, contoh-contoh gas yang berbahaya yang tadi telah Rahma sebutkan sedikitnya, sini juga ada nih, Ibu lengkapi ya. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen oksida atau NO,
klorofluorokarbon atau CFC, hidrofluorokarbon atau HFC, perfluorokarbon atau PFC, dan sulfur heksafluoro SF6. Setiap gas rumah kaca ini memiliki efek pemanasan yang berbeda-beda, seperti metana memiliki efek pemanasan 23 kali lebih kuat dibandingkan CO2. Dan nitrogen oksida memiliki efek pemanasan 300 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida. Oke, kita lanjut. Kemudian ada aktivitas manusia penyebab pemanasan global. Yang pertama yaitu pembusukan sampah organik, kemudian penggunaan alat transportasi, aktivitas industri, penebangan hutan, serta pertanian dan peternakan. Yang pertama yaitu pembusukan sampah organik. Di mana sampah organik pada umumnya berasal dari daun, sayuran, buah-buahan, dan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan itu dapat terurai baik secara aerob maupun anaerob oleh mikroorganisme. Nah, proses penguraian tersebut akan menghasilkan gas-gas rumah kaca. Jadi kenapa pembusukan sampah organik itu disebut sebagai penyebab aktivitas manusia dan akan menimbulkan pemanasan global. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penggunaan alat transportasi. Yang tadi seperti Anggi jelaskan ya, kalau penyebabnya itu dari banyaknya jumlah penggunaan alat transportasi di dunia di bumi ini sekarang gitu ya, sangat banyak gitu. Jadi asap kendaraannya itu udah nggak terkontrol lagi. Nah, alat transportasi yang digunakan manusia akan menghasilkan beberapa gas yang berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, dan gas-gas ini nantinya akan bereaksi dengan udara di atmosfer membentuk gas rumah kaca. Selanjutnya ada aktivitas industri. Nah, kalau dari gambar-gambar seperti ini, pasti kalian juga tidak asing lagi, di mana seperti kalau kita jalan-jalan di Jakarta gitu ya, sudah jalan ke sini kita lihat pabrik, jalan ke sini kita lihat pabrik. Jadi udah nggak asing lagi gitu kalau kita lihat pabrik dan di mana asap pembuangan pembakarannya itu sangat memenuhi polusi udara gitu, menyebabkan polusi udara gitu. Pada aktivitas industri ini, di mana yang kita ketahui seringkali pabrik atau perusahaan industri membuang hasil pembakarannya ke udara dan hampir sebagian besar pabrik industri menggunakan bahan-bahan fosil yang mana pembakaran sempurna ataupun tidak sempurnanya akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian penebangan hutan. Penebangan hutan juga bisa menjadi salah satu penyebab, tapi namun penyebab yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kenapa sih disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya pemanasan global? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya hutan atau tanaman itu memiliki fungsi menyerap karbon dioksida, yang mana karbon dioksida tersebut akan digunakan pada proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Dan ketika hutan ditebangi terus-menerus, tanaman akan habis dan menyerap karbon dioksida akan berkurang seiring berjalannya waktu. Sehingga karbon dioksida yang berada pada udara dan lapisan atmosfer akan meningkat. Kemudian, selanjutnya ada dampak pemanasan global. Mana pertama yaitu berkurangnya volume es di kutub. Lubang ozon di kutub selatan itu terlihat semakin besar, sehingga suhunya meningkat. Nah, peningkatan suhu ini yang menyebabkan es di kutub selatan mencair. Kemudian efeknya itu menjadi tenggelamnya pulau-pulau kecil. Kenapa disebut berefek kepada tenggelamnya pulau-pulau kecil? Nah, kan sebab mencairnya es di kutub selatan itu akan meningkatkan permukaan air laut sehingga daratan akan berkurang dan pulau-pulau kecil terancam untuk tenggelam. Selanjutnya, pemutihan terumbu karang. Kenapa sih pemutihan terumbu karang juga menjadi salah satu dampak dari pemanasan global? Nah, sebab kenaikan suhu laut berdampak pada terumbu karang, bahkan terumbu karang akan terancam mati. Ketika terumbu karang mati, maka terumbu karang akan mengalami proses yang disebut dengan coral bleaching, sehingga warnanya akan tampak seperti kapur. Selanjutnya, perubahan iklim.
Lubang ozon yang semakin membesar tersebut akan menyebabkan sinar UV dapat menembus lapisan atmosfer, sehingga hal ini dapat menyebabkan suhu meningkat. Peningkatan suhu ini akan berdampak terhadap perubahan arah angin. Perubahan arah angin ini akan berdampak pada pergeseran musim. Inilah yang menyebabkan kenapa di Indonesia, khususnya saat ini musim kemarau tetapi terjadi hujan dan sebaliknya. Ketika musim hujan tetapi terjadi kekeringan. Selanjutnya, berkurangnya spesies flora dan fauna. Kenapa sih disebut menjadi salah satu dampak dari pemanasan global? Nah, anak-anak perlu diketahui, tidak semua tanaman, tidak semua hewan beradaptasi terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Sehingga beberapa spesies yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim akan mengalami kepunahan. Oleh karena itu disebut menjadi salah satu dampak dari adanya pemanasan global. Selanjutnya hujan asam. Hujan asam ini bukan berarti hujan yang rasanya asam ya, anak-anak. Hujan asam di sini baik dari rasa dan warna tidak jauh berbeda dengan hujan pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah pH hujan asam kurang dari 5,7. Nah, hujan asam ini sangat berbahaya pada pernafasan kita dan juga hujan asam ini merusak tanaman serta bangunan-bangunan yang terbuat dari logam. Banyak sekali ya ternyata dampak dari yang ditimbulkan dari adanya pemanasan global. Maka oleh karena itu, sebaiknya kita tanggulangi pemanasan global ini dengan cara demikian, yaitu menghemat energi. Atau mematikan lampu jika tidak digunakan. Seperti halnya misal siang hari di rumah kalian, jika kondisinya siang hari, kalian bisa membuka jendela rumah, membuka pintu, sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Sehingga tidak memerlukan lampu jika tidak digunakan. Kemudian, menggunakan alat elektronik dengan bijak. Seperti yang kita ketahui anak-anak, di mana sudah sangat canggih zaman sekarang menggunakan alat elektronik. Namun, kesalahannya itu pada manusia itu sendiri, di mana tidak bijak dalam menggunakan alat elektronik, terlalu berlebihan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jalan kaki atau bersepeda jika pergi jarak dekat. Nah, hal ini sudah sangat jarang dilakukan oleh kebanyakan orang, di mana orang untuk berjalan dekat saja sudah menggunakan lebih ingin menggunakan kendaraan seperti motor, mobil, angkutan umum, sehingga menyebabkan timbulnya asap-asap kendaraan yang ditimbulkan dari kendaraan tersebut. Jadi sebaiknya kalian jika ingin berpergian jarak dekat, lebih baik jalan kaki ataupun bersepeda, sehingga di mana bersepeda juga kan bisa melatih sekalian olahraga gitu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan mesin industri berdaya kecil dan efisiensi besar. Selanjutnya, cara penanggulangannya itu mencari sumber energi alternatif, energi air, energi panas bumi, energi cahaya matahari, serta energi angin. Kemudian, mengelola sampah. Seperti yang ketahui, sampah pada zaman sekarang ini sudah sangat menumpuk. Jadi, sebaiknya di rumah kalian gitu menyediakan tempat sampah yang organik, anorganik. Jadi sehingga sampah-sampah tersebut bisa dipilah terlebih dahulu gitu. Jika ada sampah yang bisa didaur ulang, silahkan didaur ulang. Dan sampah yang bisa dibakar lalu dikubur gitu. Kemudian mencegah kerusakan hutan. Penanggulangan selanjutnya yaitu mencegah kerusakan hutan. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi, sistem tebang pilih, penghijauan kembali lahan yang rusak, serta memberantas penebangan hutan secara ilegal. Seperti kita ketahui ya anak-anak, di mana hutan sekarang sangat banyak sekali penebangan liar gitu untuk mengambil kayunya untuk menjadi kertas dan lain-lain. Jadi sebaiknya saran ibu untuk kalian menggunakan kertas atau tisu seperti itu yang dimana asalnya dari pepohonan, diminimalisir lah penggunaannya. Jadi kalau tidak perlu nggak usah dicoret-coret atau disayang-sayangin gitu kertasnya.
Oke, selesai materi kita hari ini. Ibu ada LKS, lembar kerja, di mana kalian akan Ibu suruh untuk mengerjakan. Akan Ibu kirim di kolom chat ya. Oke, anak-anak, udah 10 menit nih tadi Ibu kasih waktu untuk mengamati dan mengisi LKS yang Ibu berikan. Nomor satu ada apa itu pemanasan global? Coba dari penjelasan Ibu tadi, Ibu mau tes apa kalian menyimak atau tidak. Jadi nomor satu, apa itu pemanasan global? Boleh yang menjelaskan Ira? Baik Bu, jadi pemanasan global itu peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi, Bu. Oke, baik. Yang kedua, apa itu efek rumah kaca? Virial. Baik, Ibu. Efek rumah kaca merupakan akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Sehingga panas cahaya matahari akan kembali ke permukaan bumi, sebagaimana efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini dapat memberikan manfaat bagi bumi serta makhluk hidup di bumi. Namun, apabila pemanasan global terlalu berlebihan bagi bumi serta makhluk hidup di bumi, maka akan berdampak buruk beberapa gas yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu seperti karbon dioksida, ada metana, nitrogen oksida, dan lain sebagainya. Begitu, Bu, jawaban saya. Oke, baik, cukup baik jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jelaskan mekanisme yang terjadinya efek rumah kaca yang tadi Ibu jelaskan. Anggi, boleh? Ya, Bu. Panas matahari masuk ke lapisan di atmosfer bumi, kemudian akan sampai ke permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali ke lapisan atmosfer dan sebagian akan keluar dari atmosfer, kemudian sebagian lagi akan tertahan sehingga akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan begitu seterusnya. Oke. Baik, sangat baik. Berarti kalian menyimak ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dampak pemanasan global. Boleh dijelaskan oleh Afriani? Baik, Bu. Jadi, dampak pemanasan global ini, yang pertama, berkurangnya volume es di kutub selatan. Lubang ozon di kutub selatan ini terlihat semakin membesar sehingga suhunya meningkat. Kemudian yang kedua, tenggelamnya pulau-pulau kecil. Mencairnya es di kutub selatan ini akan meningkatkan permukaan air laut sehingga daratan akan berkurang dari pulau-pulau kecil terancam untuk tenggelam. Yang ketiga ini, pemutihan terumbu karang. Kenaikan suhu laut berdampak pada terumbu karang, bahkan terumbu karang ini akan terancam mati. Yang keempat, perubahan iklim. Lubang ozon yang semakin besar akan menyebabkan sinar UV dapat menembus lapisan atmosfer yang menyebabkan suhu meningkat. Yang kelima, berkurangnya spesies flora dan fauna. Tidak semua hewan beradaptasi terhadap perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga beberapa spesies ini tidak dapat beradaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Kemudian yang keenam, hujan asam. Hujan asam ini sangat berbahaya pada pernafasan kita dan juga dapat merusak tanaman serta bangunan-bangunan yang terbuat dari logam. Itu aja, Bu. Oke, baik sekali. Berarti kalian sudah menyimak penjelasan Ibu dari awal sampai akhir pembelajaran kita. Mungkin dari Ibu sudah cukup, kalian juga sudah paham mengenai pemanasan global. Jadi kita sebagai manusia, alangkah baiknya untuk menjaga, melestarikan
bumi kita agar untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Seperti itu ya, anak-anak. Oleh karena itu, mungkin kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di grup WhatsApp kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.